Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Nezar Gribaldi dan juga Tesalonika akan menjelaskan mengenai kebijakan pajak daerah. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama otonomi pajak, yang kedua pajak daerah di berbagai negara, dan yang ketiga studi kasus. Yang pertama, otonomi pajak. Istilah otonomi pajak mencakup berbagai aspek tentang kebebasan pemerintah daerah atas pemajakannya sendiri, meliputi hak pemerintah daerah untuk memperkenalkan atau untuk menghapus pajak, untuk menetapkan tarif pajak, untuk menentukan dasar pajak, atau untuk memberikan tunjangan atau keringanan kepada individu atau perusahaan. Di sejumlah negara, pajak tidak ditetapkan kepada satu tingkat pemerintahan tertentu saja, tetapi dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengaturan pembagian pajak tersebut menolak satu pemerintah daerah untuk mengontrol apapun atas tarif dan dasar pajak, tetapi pemerintah daerah harus menegosiasikan formula pembagiannya dengan pemerintah pusat. Taksonomi kekuasaan pajak. Jadi terdapat 6 tingkatan. Yang pertama, tarif dan basis pajak. Yang kedua, tarif pajak piggybaking. Yang ketiga, keringanan pajak. Yang keempat, pengaturan pembagian pajak. Yang kelima, tidak ada kekuasaan terhadap basis dan tarif. Dan yang terakhir, pajak yang tidak dapat dialokasikan. Yang pertama, tarif dan basis pajak. Jadi, pemerintah daerah penerima menetapkan tarif pajak dan keringanan pajak apapun tanpa perlu berkonsultasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Dan juga pemerintah daerah penerima menetapkan tarif dan bantuan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, tarif pajak piggybacking. Jadi, pemerintah daerah penerima menetapkan tarif pajak dan pemerintah tingkat yang lebih tinggi tidak menetapkan batas atas atau bawah pada tarif yang dipilih. Dan juga pemerintah daerah penerima menetapkan tarif pajak dan pemerintah tingkat yang lebih tinggi menetapkan batas atas atau bawah terhadap tarif yang dipilih. Yang ketiga, keringanan pajak. Jadi, pemerintah daerah menetapkan keringanan pajak tetapi hanya tunjangan pajak. Yang kedua, pemerintah daerah menetapkan keringanan pajak tetapi hanya kredit pajak. Dan yang terakhir, pemerintah daerah menetapkan keringanan pajak terhadap tunjangan pajak dan kredit pajak. Yang keempat, pengaturan pembagian pajak. Jadi, ada pengaturan bagi hasil pajak di mana pemerintah daerah menentukan bagi hasil. Yang kedua, ada peraturan pembagian pajak di mana bagi hasil hanya dapat diubah dengan persetujuan pemerintah daerah. Yang ketiga, ada pengaturan bagi hasil pajak di mana bagi hasil ditentukan dalam undang-undang. Dan yang keempat, ada pengaturan bagi hasil di mana bagi hasil ditentukan setiap tahun oleh pemerintah yang lebih tinggi. Yang kelima, tidak ada kekuasaan terhadap basis dan tarif. Jadi, pemerintah pusat menetapkan tarif dan dasar pajak bagi pemerintah daerah. Yang terakhir, pajak yang tidak dapat dialokasikan. Jadi, tidak ada satupun dari kategori yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang berlaku. 2. Pajak di berbagai negara. Jadi, di sini kita akan membahas pajak daerah negara Australia dan juga pajak daerah negara Tiongkok atau RRC. Dalam pengenaannya, pajak Australia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak federal dan yang kedua pajak negara bagian. Jadi, pajak federal meliputi pajak perusahaan, yaitu pajak yang dikenakan atas keuntungan dari suatu perusahaan. Tarif yang dikenakan terhadap pajak perusahaan ini yaitu sebesar 30%. Lalu ada pajak penghasilan pribadi. Pajak ini dikenakan terhadap penghasilan suatu individu dan tarif yang dikenakan ini tarif progresif hingga 45%. Selanjutnya ada pajak penjualan. Pajak yang dibebankan terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat Australia dikenakan tarif sebesar 10%. Selanjutnya pajak dana pensiun. Pajak yang digunakan terhadap dana pensiun ini dikenakan tarif sebesar 15%.